Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Kita mencoba melihat kesalahan terbesar apa atau kesesatan terbesar apa yang dikerjakan oleh pimpinan Al Zaitun, yaitu Panji Gumilang. Yaitu menurut hemat saya bahwa yang terbesar kesesatan yang diperbuat, kesalahan yang diperbuat adalah menyatakan bahwa apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran adalah kata-kata Nabi Muhammad, adalah sabda-sabda Nabi Muhammad. Sudah jelas Nabi Muhammad SAW menyatakan taraktu fikum amrain lan tadillu ma im tamassaktum bihima kitabillah wa sunnati. Ada dua perkara yang tidak akan kamu sesat selama kamu berpegang dengan dua perkara ini. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdiri dari perkataan-perkataannya, terdiri dari perbuatan-perbuatannya, dan pernyataan-pernyataan beliau. Kaum muslimin muslimat, dari hadis ini aja bisa disimpulkan bahwa seorang mukmin harus percaya bahwa adanya kitabullah, yaitu Al-Quran, dan itu jelas kesepakatan para ulama dari dulu sampai sekarang bahwa itu adalah firman-firman Allah. Kemudian selain firman-firman Allah, ada juga sabda-sabda Nabi Muhammad, yaitu yang tertulis di dalam kitab sunan, kitab-kitab hadis. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah An-Najm, "Wan najmi idza hawa ma sahibukum ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin." Kata Allah, demi bintang apabila terbenam. Allah mengawali firman-Nya dengan sumpah. Apa faedah sumpah? Apa tujuan sumpah? Tujuan sumpah adalah ingin menyatakan bahwa yang akan diikrarkan kemudian, yang akan dinyatakan kemudian adalah perkara yang harus diimani betul, yang harus dinyatakan benar, perkara yang besar, yang tidak mengandung keraguan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan awal firman-Nya dengan kata-kata demi, agar supaya umat manusia menilai dan melihat bahwa perkara yang akan disampaikan ini adalah perkara yang betul-betul benar adanya, tidak mengandung keraguan, harus diyakini dan dipercayai. Apa, hadirin sekalian, ayat berikutnya yang dimaksudkan dengan sumpah tadi? Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah sesat, tidaklah bergeser dari petunjuk, dan tidaklah keliru. Tidaklah berdasarkan akidah dan kepercayaan yang salah dan rusak, melainkan Nabi Muhammad SAW dia adalah orang yang berpetunjuk, yang dibawa bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya Muhammad itu
apa yang dia sampaikan berdasarkan hawa nafsu. Tidak demikian. Tidaklah Muhammad itu berkata-kata menyampaikan apa yang dia terima dari malaikat Jibril, disampaikan kepada umat manusia, kepada para sahabat pada saat itu. Bukanlah berdasarkan keinginannya semata, berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang disampaikan itu adalah wahyu. Wahyu. Alamahu syadidul quwa dzu mirrah. Wahyu yang disampaikan, yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepadanya. Malaikat Jibril yang sangat kuat, yang memiliki kecerdasan yang hebat. Dia mempunyai kemampuan yang luar biasa, tentunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu, firman, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad mempunyai sifat wajib, yaitu 4. Pertama, as-sidqu, benar. Bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah benar, jujur. Dia telah menyatakan sebagai utusan Allah yang terakhir. Dia nggak akan berbohong. Apa yang disampaikan itu adalah benar. Apabila dia mengatakan ini adalah firman Allah, benarlah itu firman Allah. Kemudian al-amanah. Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat amanah. Dipercaya, dia nggak akan berbohong. Dia tidak akan mengingkari, menyalahi apa-apa yang diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian dia fatonah, memiliki sifat fatonah, cerdas. Apa yang disampaikan melalui malaikat Jibril, beliau langsung hafal dan langsung disampaikan kepada umat manusia, kepada para sahabat, yang akhirnya sampai kepada kita. Terakhir, sifat Nabi Muhammad SAW adalah at-tabligh, menyampaikan. Jadi apa yang diterima oleh malaikat Jibril dari Allah, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, diterimanya, dihafalkannya, lalu menyampaikannya kepada umat manusia, diajarkan kepada para sahabat, dan dinyatakan bahwa yang disampaikan ini adalah wahyu dari Allah, ucapan-ucapan Allah, hukum-hukum Allah, bukan ucapan-ucapan yang dicampur-campur dengan ucapan malaikat Jibril atau ucapan para malaikat yang lain, bahkan tidak akan dicampuri oleh ucapan-ucapan atau pendapat-pendapat Muhammad SAW, tetapi murni ucapan kalamullah, firman Allah. Jadi apa yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW yang merupakan wahyu dari Allah, kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril kepada beliau, itu adalah kalamullah yang termuat di dalam kitab suci Al-Quran. Kita lihat viral di beberapa tayangan video bagaimana murid-murid Al-Zaitun menyampaikan
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab suci yang mulia, Masya Allah. Ini adalah telah menyalahi kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin dari dulu, dari saat meninggalnya Nabi, dari masa-masa para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, bahkan sampai ke kita semua, menyatakan bahwa apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran adalah kalamullah. Nah, kemudian para santri mendapatkan doktrin dan ajaran dari pimpinannya bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran adalah ucapan kalam Muhammad SAW. Bukankah ini satu pelesetan, satu penyelewengan, satu pembangkangan, pengingkaran terhadap kebenaran yang memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah dari Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita tidak akan terpengaruh dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan, yang membawa kita keluar dari agama Islam. Mudah-mudahan kita semua terus mengisi kehidupan kita dengan mencari ilmu pengetahuan agama, untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama agar kita terhindar dari kesesatan-kesesatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.